Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mengantongi tiket emas di Pilkada Sumatera Utara, PDI Perjuangan seakan galau menentukan bakal calon gubernur. Pamor kinclong Bobi Nasution disurvei memicu spekulasi. Akankah kandang banteng satu skoci dengan koalisi super menantu Presiden Joko Widodo itu? Kandang banteng seakan masih deg-degser mengelus jago sendiri melawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. PDI Perjuangan justru kini disebut-sebut turut dalam barisan pengusung Bobi yang di atas kertas mengunci kemenangan di pemilihan gubernur Sumatera Utara. PDI Perjuangan memiliki posisi yang cukup dilematis di Sumatera Utara dan di Jakarta. Kalau kita lihat peluang untuk mendukung incumbent sangat besar. Akan tapi di sisi lain kita ketahui sebetulnya dalam konteks sentimen historis mereka pernah berseberangan. Anies Baswedan di Jakarta dan Edi Rahmayadi di Sumatera Utara. Jadi tantangannya memang adalah apakah PDI Perjuangan akan bisa memastikan dukungan dari basis konstituen ketika kemudian mendukung incumbent tersebut, atau jangan-jangan ini akan menjadi fenomena air dan minyak. Di satu sisi peluang menangnya tetap ada, tapi di sisi lain dukungan terhadap konstituen bukan hanya di daerah tersebut, tapi kemudian di daerah lain malah kemudian mengalami kekecewaan. Di internal, Moncong Putih sejatinya tak kehabisan kader untuk maju merebut Sumut 1. Di barisan pengurus pusat ada Jarod Saiful Hidayat dan Basuki Cahayapurnama. Di level daerah ada Nixon Ababan, mantan Bupati Tapanuli Utara. Lalu Sofyan Tan yang menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Sumut. Tokoh-tokoh di internal kami tentu tidak asing lagi bagi warga Sumatera Utara. Ada Pak Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara. Ada juga Pak Sofyan Tan, anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumut, dan juga tentu Pak Jarod yang kita tahu bahwa pernah bertarung di Sumatera Utara yang mengetahui medan di sana. Begitu juga nama Pak Ahok yang sering disebut-sebut. Namun sampai hari ini kami masih terus mendalami bagaimana elektabilitas, minat masyarakat, dan juga kecocokan dari tokoh-tokoh tersebut untuk dapat memimpin Sumatera Utara dan menyejahterakan rakyat Sumatera Utara. Nama-nama dari luar kader kami tentu ada Pak Edi Rahmayadi yang menjabat sebagai gubernur terakhir Sumatera Utara, dan komunikasi yang intens kami jalin terus dengan yang bersangkutan. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai politik atau tokoh politik lainnya. Mengusung kader internal dinilai lebih rasional ketimbang bergabung dengan koalisi Super Bobi. Kendati kader internal ini masih kalah pamor dari pesona suami Kahiyang Ayu itu. Sumatera Utara menurut saya mendukung Edi Rahmayadi juga kalau kita baca di survei peluang menangnya bisa dikatakan kecil jauh dibandingkan dengan Bobi. Jadi kalau menurut saya seharusnya bersikap lebih realistis untuk Sumatera Utara, fokus memajukan calon yang berasal dari kader dan memiliki kesamaan ideologis dengan basis konstituen, sehingga walaupun peluang menangnya kecil tapi minimal persepsi positifnya tetap terbangun dan kemudian konsolidasi internal partai tetap bisa terjaga sampai level basis konstituen. 7 parpol pemilik kursi di Sumut telah memberikan mandat ke Bobi. Kini tersisa PDI Perjuangan, PKS Hanura, dan Perindo yang belum menentukan arah dukungan. Petahana Edi Rahmayadi sampai kini pun belum memegang tiket resmi untuk melawan Bobi di Pilkada. PKS masih menimbang kelaikan Edi diberi tiket. Sementara PDI Perjuangan juga bersikap serupa. Namun, partai pemenang Pilpres Gerindra membuka tangan untuk PDI Perjuangan ikut menyokong Bobi duduk di kursi Sumut 1. Penting bagi partai pendukung atau partai koalisi yang mendukung pasangan calon adalah kemenangan itu sendiri. Untuk mencapai kemenangan tentu pasangan yang diusung adalah pasangan yang terbaik. Karena pertama kita memahami bahwa di Sumut itu juga menjadi basis kekuatan partai PDIP ya, apalagi PDIP juga partai yang bisa mengusung sendiri ya
pasangan calon di Sumut dan partai PDIP partai pemenang, di nasional, partai yang kuat, partai nasional. Banyak faktor PDIP tentu di seluruh Indonesia menjadi perhatian ya. PKS dan PDIP diketahui sedang menjajaki kemungkinan koalisi. Mungkinkah Partai Dakwah dan Kandang Banteng bakal bergandengan tangan mematahkan dominasi menantu Jokowi? Tim TV One mengabarkan.